Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Hendriana dengan NIM 2105031003 dari program studi D3 Teknik Elektronika jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan di Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari bengkel pengguruan teknik untuk mengukur tegangan output dari variak dan mengukur tegangan output dari power supply. Oke, langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran sumber tegangan DC konstan variabel dan sumber tegangan AC murni variabel menggunakan osiloskop digital ini. Oke, yang pertama saya akan melakukan pengukuran sumber tegangan DC konstan variabel. Oke, di sini sudah ada power supply-nya, power supply variabel, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang power supply ini, di mana tegangan outputnya ada tegangan positif, tegangan negatif, dan ground. Di sini ada powernya, dan di sini ada current tuning, yaitu arus untuk mengatur arusnya. Nah, di sini kita pulkan saja karena arus ditentukan oleh beban, dan di sini ada voltage tuning untuk mengatur volt ya. Untuk mengatur volt ada 10 volt, 20, dan batasnya sampai 30 volt. Nah, di sini ada ampere meter. Nah, di sini ada ininya ya, ampere meter sampai 3 ampere. 3 ampere batas ukurnya ya. Dan di sini voltmeter sampai 30 volt ya. Sekarang saya akan melakukan pengecekan tegangan menggunakan multimeter analog dari tegangan output dari power supply ini ya. Baik, di sini arahkan selektor pada multimeter analog ke batas ukur 50 DC volt ya. Dan kita akan mengukur keluaran output dari power supply variabel ini. Ini keluarannya DC ya, DC volt. Nah, sini kita ground atau minus. Nah, ini ke positif ya. Oke, terlihat. Kita akan atur voltage tuningnya ya. 10 volt. Lihat di sini 10 volt ya. Sini 15 volt, sama juga di sini 15 volt ya. Dan di sini juga 20 volt ya. Oke, sekarang selanjutnya kita akan mengukur tegangan output dari power supply variabel ini ke osiloskop ya, osiloskop digital ini. Baik, kita akan menghidupkan osiloskopnya, dan ujung probe ini kita ke channel 1 atau channel 2 ya. Di sini saya menggunakan channel 2. Baik, di sini kabel ground dari ujung probe ini, osiloskop ini ke ground ya, atau negatif. Kita sambungkan. Dan ujung probe ini ke yang plus minus ini ke plus dari power supply ya. Oke, di sini saya mengaturnya ke 5 volt ya. Saya akan mengatur volt per dipnya terlebih dahulu ya. Posisinya ya. Oke, terlihat sudah 0 ya posisinya.
Oke, terlihat channel 2 ya, terlihat 5 volt per kotak ya, karena tegangannya 5 volt berarti satu kotak itu 5 volt. Nah, terlihat di sini satu kotak ya, berarti tegangan puncaknya itu 5 volt. Dan saya akan naikkan tegangannya dari power supply ini ya, 10 volt. Oke, terlihat 2 kotak, tegangan puncaknya 5 volt satu kotak, berarti 2 kotak 10 volt ya. Coba sekali lagi, 15 volt, terlihat 3 kotak ya, setiap kotak 5 volt, 3 kotak jadinya 15 volt. Dan di sini periode dan frekuensinya tidak ada karena power supply ini adalah DC konstan ya. Oke, selanjutnya saya akan mengukur tegangan AC dari variak. Oke, yang kedua saya akan mengukur sumber tegangan AC murni variabel, yaitu mengukur tegangan variak. Tegangan variak ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang variak, yaitu variabel AC. Di mana variabel AC ini bisa kita atur atau kita bisa ubah tegangannya dari 0 volt AC sampai 230 volt AC. Di sini yang A harus gini ya, harus fase, dan yang X harus netral, dan outputnya juga begitu ya. Nah, di sini kita cek yang X-nya supaya tidak fase. Kita akan mengeceknya menggunakan multimeter analog. Oke, langsung saja kita colokkan variaknya terlebih dahulu ya, dan kita ukur. Baik, di sini saya sudah mencolokkan variaknya ya. Nah, dan saya akan mengukur apakah ada tegangan atau tidak di X ini ya. Kalau ada tegangan berarti itu fasenya, kalau tidak berarti itu netralnya ya. Nah, di sini batas kita menggunakan batas ukur 50 volt. Dan di sini saya mengaturnya ke 50 volt ya. Oke, langsung saja. Nah, ujung probe yang lagi satu kita pegang ya, sama seperti test pen. Oke, tidak bergerak berarti ini netralnya ya, berarti itu adalah fasenya. Oke, coba kita cek di fasenya. Oke, terlihat bergerak ya, berarti ini adalah fasenya. Oke, sekarang kita akan mengukur tegangan output variak ini ke osiloskop. Baik, di sini kita hidupkan osiloskopnya terlebih dahulu ya, dan ujung probe-nya ini ke channel 1 ya. Baik, di sini ujung probe yang hitam ini adalah ground, kita ke netral ini ya, netral ya. Oke, kita sambungkan ke netral, dan yang ujung plus minusnya ini ke sana ya, yang ke A itu ya, ke fasenya. Oke, di sini saya menggunakan skala kali 10 ya, dan saya akan menghidupkan channel 1. Di sini voltnya saya menggunakan 25 volt, saya akan mengaturnya ke 50 volt ya.
Saya akan mengaturnya volt per dipnya, posisinya. Oke, sudah 0 ya. Terlihat. Saya akan run stop terlebih dahulu ya. Oke, terlihat satu kotak yaitu 5 volt ya. 5 volt. Berarti tegangan puncaknya yaitu sekitar 75 volt. Karena ini adalah tegangan puncaknya ya. Dan di sini adalah tegangan rata-rata 50 volt. Dan tegangan minnya yaitu sama 75 volt. Karena setiap satu kotak 5 volt dikali 10, 5 volt dikali 10 yaitu 50 volt, dan ini setengah yaitu 75 volt ya. Nah, dan sekarang kita coba naikkan lagi tegangannya ke 75 volt. Kita run stop terlebih dahulu. Oke, terlihat 5 volt itu 75 ya di variaknya. Di sini 2 kotak dan sedikit naik ya. Satu kotak 5 volt dan 2 kotak yaitu 10 volt. 10 volt kali 10, skalanya kali 10 yaitu 100 volt, dan naik sedikit kira-kira 120 volt ya. Dan itu tegangan puncaknya, dan di sini tegangan rata-ratanya. Nah, dan untuk frekuensinya dan periodenya sama ya, karena bersumber tegangan dari sumber PLN. Oke, sekarang kita akan membandingkan output dari variak ini dengan output dari power supply yang bersumber tegangan DC ya. Oke, di sini sudah ada power supply-nya, dan saya akan memasang probe osiloskop ke channel 2 ya, untuk ke power supply-nya. Nah, di sini ground-nya kita hubungkan ke ground ya. Nah, ini power supply-nya kita hidupkan terlebih dahulu ya. Oke, sudah hidup. Dan di sini kita sambungkan ke ground-nya. Dan yang plus minus ini ke plus ya. Plus dari output power supply. Oke, sudah terpasang ya. Baik, di sini saya akan membandingkan tegangan output dari variak dan tegangan output dari power supply ini ya. Dan sekarang saya akan hidupkan run stopnya terlebih dahulu, dan channel 2. Sini saya akan mencari posisinya terlebih dahulu ya. Oke, sudah 0 ya, 0 volt ya. Dan di sini saya akan mengatur voltage-nya ke 10 volt DC ya. Dan skala dari channel 2 ini yaitu kali 1, dan skala dari channel 1 ini yaitu kali 10 ya, karena dari variak ini adalah sumber tegangan AC ya. Dan di sini sumber tegangan dari output dari variak ini saya ke 50 volt ya, 50 volt AC. Dan sekarang saya akan mengatur posisi dari channel 1 terlebih dahulu. Sudah 0 ya. Dan saya sekarang run stop. Baik, jadi perbandingannya adalah di sini sudah terlihat ya. Dari channel 1 yaitu dari output dari variak yaitu tegangan AC ya, yaitu memiliki tegangan positif dan negatif. Dan channel 2 yaitu bersumber tegangan output dari power supply yaitu DC ya. Terlihat di sini DC konstan ya, karena
mendorong saja. Terlihat positif aja ya tegangannya. Nah, di sini channel 1 setiap kotak memiliki 5 volt. Jadi 5 volt karena dikali 10 jadinya 50 volt, lebih sedikit jadinya 75 volt ya, karena ini di tengah-tengah. Sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Dan di sini terlihat channel 2 10 volt. Dan satu kotaknya 10 volt karena kali 1 ya. Nah, jadi perbandingannya adalah itu ya tegangannya ya. Dan channel 1 yaitu tegangan AC dan yang channel 2 tegangan DC. Yang persamaannya sama-sama bisa diatur. Di channel 1 bisa diatur ya dari tegangannya 0 sampai 230 volt dari variak ini. Dan di sini power supply ini bisa diatur juga tegangannya dari 0 sampai 30 volt DC ya. Dan persamaannya sama-sama inputnya dari sumber tegangan PLN ya. Oke, segitu saja video dari saya. Baik, jadi kesimpulannya dari dalam praktek video saya ini, dari tegangan variak memiliki tegangan output AC dan tegangan output dari power supply yaitu DC, dan persamaannya sama-sama bisa diatur karena dia variabel, bisa diatur tegangannya ya. Oke, segitu saja video dari saya. Kalau ada kesalahan kata dalam pembuatan video mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Om Santi Santi.